Saya doakan yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan uangnya banyak. Mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Hubbur Rasul rahimakumullah. Segenap para habib, para kiai, para ustadz yang hadir, para imam luar biasa banyaknya. Kita doakan para habib kita, para kiai, para ustadz kita, Allah berikan panjang umur. Amin dong. Waktu uang banyak semangat nih, doain habibnya kok lemes. Nah, kita doakan habibnya mudah-mudahan panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Orang sini baik-baik, Batam itu masya Allah lakah, tambah istri, amin semua. Mudah-mudahan Allah berikan barokah untuk kita semuanya, barokah dunia dan akhirat, amin ya robbal. Kita doakan Bapak Haji Rahmat sebagai tuan rumah, mudah-mudahan Allah berikan barokah rumah tangganya, Allah jadikan istrinya salehah, anak-anaknya taat, saleh dan salehah, rezekinya Allah murahkan, pekerjaannya Allah lindungi dan Allah mudahkan, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Hadirin luar biasa, kita duduk di perkumpulan yang istimewa, perkumpulan yang jarang kita jumpai. Taman-taman surga, tempat turunnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan saat ini sesuai dengan jelmaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda tentang perkumpulan kita ini dalam nasihat beliau, la yaq'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Rasul berkata tentang perkumpulan kita ini dalam nasihat beliau, tidaklah sekelompok manusia duduk bersama, kumpul bersama, mengagungkan Allah, lisan bahasa dari salawat dan salam kepada Rasulullah, melainkan Allah turunkan malaikat yang banyak. Perkumpulan kita ini dihadiri oleh malaikat yang banyak. Memang manusia saat ini yang hadir banyak, namun malaikat lebih banyak. Percaya? 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 Alhamdulillah. Karena sudah percaya, maka saya rasa ceramah cukup sampai di sini. Saya sebelum selesai mondok, saya punya kiai titip pesan, Reza, ceramahilah umat sampai percaya. Jadi tugas penceramah itu biar umat percaya. Biar umat percaya. Ini kan sudah percaya semuanya. Percaya apa belum? Percaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita percaya saat ini malaikat yang hadir banyak, namun kita bertanya-tanya, ini malaikat hadir di perkumpulan kita untuk apa? Karena apa mereka hadir? Kalau kita manusia hadir di perkumpulan ini sudah nyata, jelas. Ada yang hadir niatnya syiar Islam, betul. Ada yang hadir niatnya silaturahmi, betul. Ada yang hadir niatnya mencari ilmu. Ada yang hadir niatnya ngalap barokah. Apa bahasa sini? Ya, mencari berkah. Kita hadir jelaslah malaikat kesini mau ngapain? Mudah-mudahan malaikat yang datang bukan malaikat Israel. Kita bertanya, Rasul yang jawab. Rasul menjawab dalam nasihat beliau, ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat hadir di perkumpulan kita ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Maknanya ini semuanya sekalian lagi kebagian rahmat Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Apa sih rahmat Allah? Rahmatullah la hududu fiha.
Rahmat Allah tidak ada batasannya. Masuk surga itu bagian dari rahmat Allah. Selamat daripada siksa api neraka bagian dari rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah dari bagian kecilnya, tatasawwaru ala hawaijin nas. Bagian kecil di antara rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang diberikan oleh Allah itu bagian di antara bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit kalau berbicara tentang kebutuhan, saya mau nanya sama yang hadir. Kebutuhan bapak-bapak sama ibu-ibu banyakan mana? Ibu-ibu. Ya, bener Pak. Antara bapak-bapak sama ibu-ibu banyakan ibu-ibu. Saya mau tanya bapak-bapak yang hadir di rumahnya, pecinya ada berapa? Satu. Sudah satu warnanya hitam. Sudah satu warnanya peci takliman, yaitu peci pengajian. Ayo gabung, jawab biar kompak kita kelihatannya. Peci pengajian, peci maulidan, peci selawatan, peci jumatan. Sudah itu warnanya hitam 3 tahun nggak dicuci-cuci. Dari hitam jadi coklat. Betul apa salah? Betul apa salah? Itu kita kaum laki-laki peci satu cukup. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang hadir ini, persamaan peci bagi perempuan apa? Jilbabnya perempuan ada berapa? Satu hari. Saya pernah tanya sama istri saya. Saya punya istri, saya tanya tentang jilbab perempuan. Saya bilang begini sama istri saya. Sayang, jangan cemburu istri saya ini. Umumnya perempuan itu pakai jilbab berapa? Dia jawab 1 Habib, tapi tidak berhenti 1 lemari. Betul. Kerudungnya perempuan 1 lemari. Kenapa? Karena perempuan berkata kerudung yang dipakai hari ini dipakai lagi besok malu. Betul? Betul? Bu? Betul? Jadi ibu-ibu bilang kami para laki-laki 3 tahun gak ada malunya. Karena memang perempuan kerudungnya beda-beda. Kerudung pengajian beda, kerudung sholawatan beda. Yang nyaut dong biar kata kelihatan kompak. Kerudung pengajian beda. Kerudung sholawatan beda. Kerudung mallnya beda. Kerudung kondangan beda. Kerudung ngegosip beda. Apalagi perempuan luar biasa beda-beda. Karena itulah perempuan hajatnya banyak. Wajar kalau di mana majelis-majelis perempuan yang paling banyak hadir, karena hajatnya perempuan paling banyak. Maka majelis semacam inilah tempat pengkabulan hajat. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad, wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang hadir di pertemuan semacam ini Allah berikan ketenangan. Bu, Pak, Pak itu diem ngajak berantem apa gimana? Coba dengar Pak, Bu. Enak empuk jawabannya, empuk. Pak. OTW. Coba kalau Habib Reza yang panggil mulai sekarang jangan jawab iya, kurang romantis kita. Dijawabnya iya Habib. Ya Bu ya. Coba Bu. Iya Habib. Pak Rahmat cemburu sudah ini. Ini jatahnya saya kayaknya malam ini. Pak. Jangan ikut-ikut. Itu khusus perempuan. Ada kumisnya pura-pura romantis. Saya kan juga geli. Pak, iya Habib, Masya Allah, kumisnya tebal dan lebih tebal dari saya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kita hadir di sini tenang, ibu-ibu, Masya Allah, di dalam dengan jumlah yang banyak. Bapak-bapaknya di jalan tenang. Kenapa? Karena sekarang kita lagi diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama yang hadir ini, sudah makan apa belum? Belum? Sama. Coba jawab yang keras, sudah makan apa belum? Sama. Sengaja saya ulang-ulang biar Haji Rahmat dengar. Tapi walaupun kita belum makan, kita sekarang dalam keadaan tenang,
Alhamdulillah. Yang hadir punya hutang atau tidak? Sama. Negara aja kadang-kadang. Namun kita dalam keadaan tenang. Inilah jalan orang-orang hebat, orang-orang yang tenang disebutkan oleh lisan para ulama. Man alaihi sakinah inda majlisidz dzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang duduk tenang di majlis, itu sebuah tanda orang-orang yang bakal tenang nanti di akhirat di sisi Allah. Makanya kalau saya lihat ini yang hadir luar biasa banyaknya, saya perhatikan wajahnya tidak ada yang sama. Bener apa salah? Lo kok ketawa? Walaupun wajah kita tidak sama, tapi kan tujuan kita sama. Masuk sur. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Kapan? Mati dulu. Ditanya pengen teriak semuanya, ditanya kapan pada diam. Maklum, kita maklumin kalau ditanya pengen ditanya kapan diam itu maklum. Karena qaidatul hayat, karena rumus kehidupan, innal mauta babun min abwabil jannah. Sesungguhnya kematian itu pintu di antara pintu-pintu syurga. Jadi kalau pengen masuk surga harus mati. Pengen masuk surga harus kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti mati. Orang kaya yang kompak, yang jawab teriak orang dua semuanya. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Hidup jangan banyak tingkah. Orang kaya aja mati, apalagi orang melarat. Anak muda mati. Orang tua mati. Kurang ajar. Orang tua yang hadir banyak di sini. Ustadznya mati. Habibnya mati. Sensitif kayaknya. Waktu ngomong ustadz suaranya pelan, begitu Habib teriak ustadznya mati, Habibnya mati. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tadi di perjalanan saya dikasih tahu Habib, ini acara pengajian rutinan dan dirangkai dengan halal bihalal. Mudah-mudahan kita halalun bihalalin. Amin ya rabbal. Hadirin, penting ini. Tadi Habib Rais bawakan satu cerita yang luar biasa, memberikan pemahaman yang luas. Halal bihalal. Halal bihalal itu budaya tradisi Indonesia. Tidak dimiliki oleh negara lain. Tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Halal bihalal ini kalau kita kilas balik dengan sejarah, hasil ijtihad dari pemahaman luas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lah yang mencetuskan kalimat halalun bihalal. Ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, namun terjadi pertumpahan darah, saling ganggu, saling zalim, saling bunuh sesama anak-anak bangsa dengan segala macam pemahaman masing-masing. Hingga Bung Karno bingung bagaimana solusinya. Sesama putra-putra bangsa Indonesia saling ganggu, saling zalim, saling bunuh. Maka Bung Karno mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para cendekiawan, mencari solusi terbaik. Satu dengan yang lainnya sepakat untuk membuat rekonsiliasi nasional, membuat perdamaian nasional tingkat Nusantara, satu Nusantara didamaikan. Bung Karno sebagaimana yang kita tahu, sosok presiden yang punya accent, tidak suka yang berbau lama, bukannya perkara yang baru, yang keren, yang belum ada di zamannya. Tanya kepada para ulama yang hadir, ya kita buat perdamaian akbar, kita buat perdamaian nasional, namanya apa, temanya apa, macam-macam di antara mereka. Ada yang memberikan kalimat silaturahmi akbar, ada yang mengatakan perdamaian nasional, ada yang mengatakan silaturahmi Nusantara dan lain sebagainya. Namun Bung Karno berkata kalimat itu sudah banyak dipakai. Pengen satu kalimat yang bagus, Kiai Wahab Hasbullah ada usulan. Kiai Wahab Hasbullah berpikir, zalim haram, dibalas zalim haram, jadi haram dibalas haram. Akhirnya beliau balik, bagaimana dibalik saja, halal dibalas halal. Akhirnya diberikan nama halal bihalal, karena awalnya haram biharam, perkara haram dibalas dengan haram.
diganti menjadi perkara halal, dibalas dengan halal. Diberikan kepada Bung Karno. Bung Karno tanya, ini nama ada yang pakai? Oh nggak ada. Bahkan negeri Islam belum pernah memakai kalimat halal bihalal. Karena kalau terjemahan bahasa Indonesianya kalimat halal boleh, bihalal dengan boleh, boleh dengan boleh, kita aja nggak paham. Tapi yang dimaksud bukan makna tekstual, tapi kontekstualnya. Maka Bung Karno setuju dipakailah halal bihalal. Tujuannya saling maaf memaafkan. Tujuannya saling ridho meridhokan. Tujuannya saling halal menghalalkan. Mudah-mudahan kita saling maaf memaafkan satu dengan yang lainnya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Penting kiranya untuk kita menjaga persatuan. Penting kiranya kita untuk menjaga kedamaian. Karena Nabi Muhammad bersabda, la yadkhulul jannah ghatib. Tidak akan masuk surga orang yang merusak perdamaian. Tidak akan masuk surga orang yang merusak persatuan. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Bahkan di riwayat yang lainnya, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang dimana di dalam kaum tersebut terdapat perusak silaturahmi, terdapat perusak persatuan, terdapat perusak kedamaian. Hadirin, kalau satu kampung ini ada perusak persatuan, satu kampung gak dapat rahmat Allah. Kalau satu kota Batam ini ada perusak persatuan, perusak silaturahmi, satu Batam gak dapat. Satu Indonesia, kalau ada pemecah belah, maka satu Indonesia tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu. Maka itu kita selalu gaungkan, mari kita hidupkan persatuan, mari kita hidupkan perdamaian untuk menjaga silaturahmi, agar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun masuk ke tempat kita. Bahkan ada sebuah hadis yang para ulama itu ketika menjelaskan, mensyarahkan ini hadis, mereka pun gemetar ikut menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hadis ini. Rasul mengatakan, qatir rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Rasul bersabda bahwasanya qatir rahim, pemutus silaturahmi, pemecah belah, perusak persatuan, perusak perdamaian, itu terlaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Ini kok saya ceramah di pelototi, gimana, ngajak berantem apa gimana ya? Kok tegang sendiri. Rasulullah bersabda dengan mengatakan pemutus silaturahmi, perusak perdamaian, pemecah belah manusia, pemecah belah umat, itu terlaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Apa makna dari hadis ini? Ulama menjelaskan kemuliaan Ka'bah tidak berfungsi, keagungan Ka'bah tidak berguna, kehebatan Ka'bah tidak bermanfaat, mukjizat Ka'bah gugur apabila ada orang yang wafat di dalamnya sedangkan dia pemutus silaturahmi. Jangankan mati dalam Ka'bah, hadirin, sekarang ini mati dalam rumah suatu perkara yang mahal, apalagi matinya dalam Ka'bah. Keagungan Ka'bah tidak berfungsi, hadirin. Maka pun juga ulama mensyarahkan, ilmu yang dia miliki tidak berguna, amalan yang dia lakukan tidak bermanfaat kalau dia merusak perdamaian, kalau dia merusak persatuan. Maka itu mari kita jaga persatuan. Halal bihalal ini adalah suatu momen terbaik untuk saling maaf memaafkan, saling ridho meridhoi, saling halal menghalalkan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang halalun bihalalin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Sedikit lagi saya tambahkan, pilarnya untuk menjaga persatuan. Bagaimana sih tata cara kita jaga persatuan? Kalau kita tarik, jangankan lingkup negara, jangankan lingkup kota atau lingkup kampung, kita jaga, ayo lingkup rumah dulu. Di rumah itu salah satu persatuan yang harus kita jaga, salah satu kesatuan yang harus kita bangun. Contohnya antara suami dan istri, kita ambil lingkup kecil, nanti kita besarkan sendiri. Dalam rumah tangga, persatuan itu bisa kita dapatkan, kedamaian itu kita bisa peroleh kalau kita memiliki tiga pilar. Tiga pilar utamanya. Yang pertama, la taghdab bi amrin mubham. Jangan marah dengan perkara yang gak jelas. Pak, 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 tidur. Bu, Bu,
Alhamdulillah masih ingat. Yang pertama, jangan marah dengan perkara nggak jelas. Kalau bahasa kita sekarang hoax, jangan marah. Hoax kok dipercaya? Perkara nggak jelas nggak usah marah. Kalau perkaranya jelas mau marah silahkan. Yang repot zaman sekarang ini banyak sudah di tengah-tengah kita orang-orang yang nggak jelas. Nah, ini saya tanya sekarang. Ini tolong dijawab yang kompak. Ini saya mau nanya. Di rumah biasanya suami sama istri, antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mau nanya. Ini ngomong-ngomong tentang nggak jelas. Yang nggak jelas itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Alhamdulillah mengaku Pak. Ibu-ibu memang yang nggak jelas. Coba kita lihat di jalan. Di jalan itu sen kanan belok kiri. Itu kadang-kadang yang mengkhawatirkan itu. Jadi kalau ada ibu-ibu mengaku yang nggak jelas itu ibu-ibu, berarti ini ibu-ibu solehah. Tapi kalau ada ibu-ibu nggak mengaku bahwasanya perempuan nggak jelas, ini perlu dikhawatirkan. Ya, Beb. Jadi yang nggak jelas ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang jawab kok satu orang, yang lainnya belum ngaku apa gimana? Nih saya kasih perbandingan ini sekarang. Saya kasihkan perbandingan kenapa kok ibu-ibu nggak jelas. Saya mau nanya sama ibu-ibu Batam ini. Kalau balapan lari, kalau ada anjing ngapain? Lari. Perempuan itu kalau ada anjing lari. Sekarang saya tanya ibu-ibu Batam. Memang kalau balapan lari sama anjing menang ibu-ibu apa menang anjing? Menang anjing. Terus pertanyaannya kenapa lari? Kan nggak jelas. Jadi yang nggak jelas itu ibu. Bapak-bapak saya tanya kalau ada anjing ngapain Pak? Tarung lempar batu kata Habib Syukri. Tarung sekalian. Karena bapak-bapak sudah tahu kalau balapan lari bakal kalah. Mendingan kita tarung, kita adu nasib yang menang siapa. Jadi laki-laki itu lebih jelas daripada ibu. Ini percaya apa enggak? Percaya. Kok yang percaya perempuannya cuma 3, yang lainnya belum percaya ini. Nih saya ceritakan kisah nyata. Saya kan juga punya istri. Kemarin hari raya umumnya kita beli baju baru. Saya bawa juga istri saya ke mall. Saya bilang sama istri saya silahkan pilih baju istri saya. Datang ke saya ngambil baju warna merah. Tanya sama saya, Habib, saya cocok nggak pakai baju warna merah? Nah, saya jawab tujuan untuk menyenangkan istri. Maka saya jawab cocok. Istri saya bilang tuh kan Habib nggak perhatian. Nah, sayanya bingung. Kan kita jawab mau menyenangkan istri. Kata istri saya, Habib saya nggak cocok pakai baju warna merah. Saya cocoknya pakai baju warna kuning. Saya bilang sama istri saya, ya sudah kalau begitu beli baju warna kuning. Begitu ke kasir bayarnya baju warna hijau. Betul apa salah? Perempuan ngaku, alhamdulillah. Makanya jelas yang suka marah-marah di rumah itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak nggak suka marah-marah Bu. Bapak-bapak mah sukanya ngamuk-ngamuk. Betul apa salah? Tapi yang suka marah-marah siapa? Ibu-ibu. Ini saya lihat mukanya korban-korban ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nggak sampai situ. Pilar yang kedua untuk kebahagiaan mempersatukan rumah tangga atau menjaga persatuan baik tingkat rumah tangga sampai tingkat tertinggi. Yang kedua, la takabur. Jangan sombong. Ulama menasihati kita, jangan sombong. Mau jaga persatuan jangan sombong. Pun gitu dalam lingkup rumah tangga. Kalau bahasa kita sekarang, tidak usah menonjolkan diri. Semuanya penting pada posisinya masing-masing. Semuanya penting pada posisinya masing-masing. Tidak usah menonjolkan diri. Habib penting, cuma tidak usah menonjolkan diri. Kiai penting, tapi tidak usah menonjolkan diri. Ustadz penting, tidak usah menonjolkan diri. Bahkan santri penting, tidak usah menonjolkan diri. Umat juga penting, tidak usah menonjolkan diri. Sehebat-hebatnya penceramah sebagai orang yang penting, kalau tidak ada pendengar, bagaimana urusannya? Teriak ceramah, nggak ada yang dengar. Orang yang lihat kan paling kalau orang Tegal bilang wong edan. Maka itu semua posisi tidak usah menonjolkan diri. Coba lihat ini filsafat rumah. Ini kan rumah ada filsafatnya. Setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu ruang tamu yang kompak Pak. Ruang tamu
ruang makan, ruang tidur, ruang masak, kamar mandi, WC dalam kamar mandi. Subhanallah, WC aja penting. Tapi kan ada catatannya, selama WC berada pada posisi. Coba kalau WC sombong, menonjolkan diri, saya tidak mau di kamar mandi, saya maunya di ruang tamu. Yang mau silaturahmi siapa? Itu kan orang sombong. Ambil filsafat tubuh kita ini punya filsafat. Tubuh kita ini ada satu organ tubuh kita paling penting, hadirin. Karenanya kita hidup, dengannya kita bernafas. Kita menyebutnya dengan kalimat jantung. Jantung itu paling penting. Jantung kita yang buat kita bernyawa, hadirin. Coba kalau jantungnya berhenti juga kita punya nyawa. Penting luar biasa jantung, tapi ambil filsafatnya. Jantung penting tapi nggak sombong. Jantung penting tapi tidak menonjolkan diri, terselubung dalam tubuh kita yang paling dalam. Tersimpan paling dalam, tertutup oleh daging, dibungkus oleh tulang belulang, dibingkai dengan hiasan kulit. Paling dalam tapi paling penting. Coba kalau jantung sombong. Saya nggak mau di dalam, saya maunya di jidat. Tahlilan, hadirin, bubar urusannya. Maka dari itu tidak usah menonjolkan diri. Tetaplah pada posisinya masing-masing. Sekarang saya tanya ibu, kalau ada suami sombong menonjolkan diri, contoh begini, bilang begini sama istrinya, mama, orang Batam bilangnya mama, mama ya, bukan mami ya, apa bunda, mama jangan kira ya, jadi suami gampang, jadi suami berat mah, cari nafkah, berangkat pagi pulang sore, banting tulang peras keringat. Nah, itu ada apa tulang dibanting-banting? Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ada suami sombong seperti ini, enak apa enak? Dengarkan Pak, tidak boleh sombong. Tetaplah pada posisinya masing-masing. Sama juga para wanita, tetaplah pada posisinya masing-masing. Dengan semacam itulah kita akan mendapatkan persatuan dan silaturahmi yang terjaga. Amin ya robbal. Terakhir, pilar ketiga untuk menjaga persatuan. Apa sih itu persatuan? Modal apa yang kita bisa berikan? Minta maaf, ibadah yang namanya silaturahmi, ibadah persatuan itu bukan seperti sholat 5 menit selesai, bukan seperti puasa hanya 1 bulan, bukan seperti haji hanya 1 kali seumur hidup. Ibadah persatuan, ibadah silaturahmi, saling jaga satu dengan yang lainnya, itu ibadah yang lama. Dari balik sampai meninggal ini silaturahmi harus dijaga. Dari balik sampai meninggal persatuan harus dijaga. Maka ibadah yang panjang, ini ibadah yang panjang, modalnya apa? Mau jaga ini ibadah persatuan, mau jaga ini ibadah silaturahmi dengan modal jasad. Jasad kita bertahan berapa lama? Jasad kita singkat, hadirin. Contohnya laki-laki. Laki-laki itu kalau disebut dengan modal jasad biasanya yang diandalkan kekuatan. Kekuatan laki-laki bertahan berapa lama? Iya, laki-laki usia 20 menuju 30 tahun lagi berada di puncak kekuatan. Usia 30 menuju 40 tahun ya masih kuat. 40 menuju 50 tahun kekuatan sudah sedikit. 50 menuju 60 tahun kekuatan sudah seadanya. 60 menuju 70 tahun tinggal ampas, Pak. Tidak bisa dijadikan sandaran untuk modal kekuatan menjaga silaturahmi. Kalah kita punya kekuatan, hadirin. Juga sama kayak ibu-ibu, perempuan. Biasanya kalau ngomong perempuan andalan jasad perempuan itu yang diandalkan biasanya kecantikan. Kecantikan perempuan itu bertahan berapa lama? Ya, kalau masih gadis luar biasa, kulitnya halus, aspal aja kalah. Kalau masih gadis, kulitnya halus, aspal kalah. Kalau masih gadis, masya Allah, bodinya. Kata Habib Rais, gitar Spanyol lewat. Kalau masih gadis, coba kalau punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3,
onderdil pada copot. Maka nggak bisa dijadikan sandaran. Lalu sandaran untuk menjaga persatuan, sandaran untuk menjaga silaturahmi, ulama mengatakan al-qalbu, hati hadirin. Modal kita bukan jasad, tapi modal kita adalah hati. Kenapa modal kita hati? Karena hati sifatnya lembut halus. Hati sifatnya lembut halus, yang lembut, yang halus, yang bijak, yang bisa menjaga persatuan. Yang lembut, yang halus, yang bisa menjaga silaturahmi. Yang keras, yang kasar tidak bisa menjaga. Orang-orang yang tutur katanya keras kasar, putus silaturahminya. Orang-orang yang tutur katanya keras kasar, rusak persatuannya. Coba kita lihat ini filsafat beton ini. Dan kadang-kala kita dari melihat saja mendapat ilmu yang banyak. Ini beton cuman tunggal ini. Rumah Haji Rahmat cuman atapnya dipopong oleh satu beton ini. Tapi kuat. Coba kita lihat filsafat beton. Itu beton di dalamnya ada apa? Satu, ada besi. Besi sifatnya keras. Dua, ada semen. Semen sifatnya keras. Ada batu. Batu ya keras ya kasar. Ada pasir. Pasir ya keras ya kasar. Ini semuanya digabung, ya semen, besi, batu, pasir digabung jadi satu, jadi beton atau tidak? Tidak. Airnya nggak ada, karena yang sifat lembut halus belum ada. Yang terkumpul keras kasar, keras kasar, keras, nggak bakal bisa bersatu. Belum ada yang lembut, yaitu air. Coba lihat semen di toko bangunan berbulan-bulan nggak jadi beton, karena butuh butuh lembut halus. Lembut halus itu yang menyatukan. Makanya ini semuanya yang hadir, kalau pengen persatuannya kuat, silaturahminya kuat, maka jadilah makhluk halus. Jangan ketawa dulu, biar saya sempurnakan nasihatnya. Maksud saya makhluk halus dalam tutur makhluk halus dalam bersikap, berbuat perbuatan coba. Kalau suaminya lembut, istrinya juga lembut, luar biasa. Coba kita ambil. Kelembutan manusia paling tinggi Rasulullah. Kehalusan manusia paling puncaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ceritanya. Suatu saat Rasulullah pulang dari sholat isya terlambat. Ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Cerita, jangan dijawab. Ini lagi cerita, bukan salam mau ceramah. Tidak ada jawaban. Rasulullah ketuk pintu yang kedua. Assalamualaikum. Lagi cerita, dijawab terus kayaknya. Memang saya tahu jawab salam hukumnya wajib, tapi kan lagi cerita, saya nggak lagi salah. Nggak ada jawaban. Ketukan yang kedua, ketukan yang ketiga Rasulullah. Assalamualaikum. Jangan dijawab. Tidak ada jawaban sampai 3 kali. 3 kali nggak ada jawaban. Rasulullah bawa ridanya digelar depan pintu. Rasulullah tidur depan pintu. Masya Allah, lembutnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau mengganggu istrinya yang sedang istirahat. Ternyata istri beliau yaitu ibunda Aisyah itu lagi berada di belakang pintu, tidur juga di belakang pintu, nunggu suaminya nggak pulang-pulang. Masya Allah, itu kalau dibuat film romantis sekali. Ibunda Aisyah di belakang pintu, Rasulullah di depan pintu. Ibunda Aisyah tertidur karena menanti suaminya yang tak kunjung pulang. Lelah tertidur di belakang pintu. Suaminya tertidur di depan pintu karena tidak mau mengganggu istrinya. Kelembutan Rasulullah. Begitu mau masuk waktu subuh, Ibunda Aisyah kaget lihat suaminya ada di depan pintu. Langsung dibuka pintunya. Begitu di pintunya dibuka, Rasulullah yang pertama kali mengucapkan kalimat, "Samihni ya Humairah." Maafkan saya wahai istriku tercinta. Masya Allah. Ditutup pintu satu malam suntuk. Begitu pintu dibuka, yang pertama kali minta maaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, suaminya begitu juga? Kok pada senyum-senyum sendiri? Saya tahu itu suaminya ya mirip juga sama Rasul, cuman ada perbedaan sedikit. Biasanya suami orang-orang umum ketok pintu pertama kali, Assalamualaikum. Nggak ada jawaban, yang kedua sudah naik suaranya, Assalamualaikum. Nggak ada lagi jawaban, ketiga sudah lain, Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kayaknya mic-nya sensitif sama saya. Ketok yang ketiga suaranya lebih tinggi. Yang keempat udah nggak pakai tidur, dobrak pintu sudah. Begitu istrinya kelihatan, jangankan minta maaf, yang ada telunjuknya, nunjuk-nunjuk. Kamu kemana aja? Perbedaan, walaupun sama, kita contoh juga ketuk pin. Kita contoh Nabi ketuk pintunya, tapi lembut halusnya enggak, hadirin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang lembut halus, amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita orang-orang yang romantis dari awal kita hidup sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.